Jadi buat kalian yang pengen punya MPV tapi nggak setinggi XL7, R3 Cruise ini jadi pilihan yang menarik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kenapa selamat sore? Walaupun ya teman-teman nontonnya ini belum tentu sore juga ya. Tapi karena Sandi bikin videonya ini tuh biasanya di sore hari ya. Jadi buat yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek teman-teman ya. Nah ini sekilas Sandi kasih lihat parkiran stok Citra Asri Buana yang sering Sandi bilang ini tuh terbesar di Tangerang Selatan. Ya memang besar banget gitu. Karena parkiran unit stok Sandi ini tuh menampung sekitar 100 unit dan bisa lebih, apalagi di akhir tahun ini ya. Ditambah lagi akhir tahun ini tuh seperti apa ya? Kalau dibilang musibah ya enggak juga ya, karena penjualan tetap ada, tapi pastinya berkurang karena adanya option pajak dari pemerintah daerah ya kan, yang akhirnya mempengaruhi ke kenaikan harga mobil. Dan rata-rata kenaikan itu di angka 20 juta plus minus ya, ada yang 17, ada yang 25, jadi kita ambil tengahnya itu di 20 jutaan gitu. Nah di sore hari ini Sandi mau bahas nih unit yang cakep banget kalau menurut Sandi ya. Ini ya, ini tuh unit yang buat penggemar R3 ya pasti tahu lah. Ini tuh R3 Cruise dengan varian tertinggi yang pasti dia, dan sudah dilengkapi dengan body kit yang mantep banget, sporty banget gitu pokoknya. Lalu seperti apa si R3 Cruise ini Mas Andi? Langsung aja, jangan kemana-mana, kita lanjut ke videonya. Ini dia teman-teman R3 Cruise yang ini single tone color, single tone ya, jadi warnanya hitam saja, bukan two tone. Karena kalau two tone colornya itu ada warna putih, bodinya putih, atapnya hitam, itu two tone color untuk R3 Cruise. Lalu mantepnya seperti apa sih Mas Andi? Yaitu bodinya mantap banget kan, jadi ada side skirtsnya di bagian bawah pintu tuh, di bagian bawah. Ini bikin ground clearance R3 ini lebih rendah lagi teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen punya MPV tapi nggak setinggi XL7, R3 Cruise ini jadi pilihan yang menarik banget. Karena apa? Karena selisih harga dari XL7 tertinggi ya, Alfa, ini tuh bisa di 10 jutaan. Selisihnya tuh 10 juta, lumayan lah ya. Dan dengan basis mesin yang sama, dengan rangka yang sama juga sebenarnya, hanya sedikit berbeda di body. Karena kelegaan kabinnya si R3 ini juga masih juara banget. Lalu perbedaannya apa aja Mas Andi? Selain harga dan tampilan ya, karena sedikit berbeda. Sandi bakal jelasin juga. Perbedaan pertama yang jelas ada di ground clearance. Jadi ground clearance si R3 ini tuh di angka 18 cm atau 180 mm ya. Tapi ditambah dengan body kitnya si Cruise, R3 Cruise, ini lebih rendah lagi sekitar 1 cm ya. Jadi kerasanya lebih rendah lagi untuk jalanan-jalanan di ibu kota yang banyak polisi tidur. Emang sih kadang ada beberapa yang takut gasur gitu ya, tapi dipastikan aman karena ini masih di atas 16. Karena kalau di Suzuki itu yang 16 cm itu ada Baleno aja aman. Apalagi R3 masih aman aja dibanding dengan XL7. XL7 itu mana XL7? Nah ini dia XL7 di sebelahnya. Ini di angka 20 cm atau 200 mm. Nah segitu teman-teman, lihat perbedaan ground clearance-nya si XL7 20 cm dibanding dengan R3 yang
di bawah 18 ini, katakanlah 18 cm lah ya, nggak begitu kerasa jauh. Tapi dari segi kenyamanan, dari segi handling, dan yang pasti body roll ya, minim banget si R3 ini dibanding dengan XL7. Perbedaan kedua, nah di perbedaan kedua ini bisa dibilang ini sesuatu kekurangan ya kalau dibanding dengan XL7, karena XL7 sebelah sana itu kita kedapatan roof rail itu yang bisa dipasang sebagai roof rack di atas ini. Kalau R3 polos, tidak ada roof rail. Jadi teman-teman kalau mau pasang roof rack ya agak susah, harus pasang roof rail lagi. Tapi kan tergantung ke peruntukannya ya. Kalau teman-teman yang emang nyari mobil dengan akomodasi berlebih, Sandi tetap menyarankan XL7 karena dia ada roof rail yang bisa menambah kapasitas bawaan mobil masih ya, jadi lebih banyak. Kalau R3 ya gini aja, paling di bagasinya aja. Walaupun ukuran bagasi itu sama persis antara R3 dan XL7. Jadi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman untuk akomodasi, apakah harus XL7 atau R3 saja cukup. Dan yang jelas selisih harganya itu 10 juta. Ini antara tipe teratasnya ya, sama-sama teratas, selisih harganya 10 juta. Perbedaan kedua, ketiga berarti ya. Perbedaan selanjutnya itu ada di headlamp, di mana untuk R3 ini walaupun ini tipe tertinggi yaitu cruise, dia masih pakai bohlam tapi sudah proyektor ya untuk headlampnya, proyektor bohlam dibanding dengan XL7. Oh ini XL7 juga di sini dia sudah pakai LED dengan multi reflektor. Nah bedanya proyektor dengan multi reflektor yang jelas, proyektor ini pasti lebih advance dalam segi pencahayaan ya. Cuman ya permasalahan dia masih bohlam, tapi bohlamnya itu nggak ada masalah lah. Maksudnya si R3 ini juga nggak kelihatan kuno-kuno banget gitu. Itu perbedaan selanjutnya. Ditambah dengan DRL yang kayak semacam aftermarket gitu ya. Ini DRL-nya yang bentuknya ini apa nih? Set ya, bentuk siku gitu. Ini DRL-nya. Beda dengan XL7, DRL-nya menyatu dengan body gitu kan, kayak emang bawaan pabrik. Beda dengan si Cruise ini yang DRL-nya dan bisa dimatiin juga DRL-nya. Kadang ya agak aneh juga sih. Tapi untuk beberapa orang yang udah ngefans dengan R3, sepertinya itu tidak menjadi masalah. Perbedaan selanjutnya ada di sini nih, di talang air bawaan pabrik. Kalau si XL7 Alpha sudah dapat talang air, tapi R3 masih polosan. Jadi kalau teman-teman mau nambah talang air ya harus mengeluarkan budget ekstra lagi untuk talang airnya. Itu tadi perbedaan selanjutnya. Nah sekalian ditambah dengan Smart E-Mirror. Kalau di Alpha teman-teman dapat Smart E-Mirror yaitu spion tengah yang bisa difungsikan sebagai dashcam. Kalau di R3 ini, R3 Cruise ya, walaupun tipe tertinggi, dia spion tengahnya spion biasa aja, nggak ada Smart E-Mirror ya. Walaupun kelengkapan lainnya bisa dibilang sama, nggak ada yang berbeda. Cuman bedanya kalau di XL7 Alpha teman-teman nggak dapat body kit yang keren kayak gini yang sekeren R3 Cruise. XL7 nggak ada, tapi di Cruise ada. Nah tambahan informasi, kalau body kitnya si S Cruise ini atau R3 Cruise ini itu di angka harganya ya, itu di angka 11 sampai 13 juta. Teman-teman bayar lebih murah dari XL7 tapi dapat body kit yang selisih, yang harganya itu melebihi dari selisih harga antara Cruise dan XL7 Alpha. Ya sebenarnya banyak banget sih plus minus antara ini si R3 Cruise dibanding dengan Alpha. Kalau saya dijelasin satu-satu tuh kayak agak kurang make sense gitu ya untuk teman-teman. Langsung aja Sandi masuk ke dalamnya. Di dalamnya sih R3 Cruise ini kita dapat apa aja sih Mas Andi? Yang pertama, kita udah dapat auto folding dengan tombol retractable juga untuk spionnya ya di sini ya. Kalau electric mirror sama aja semua. Tipe R3 dan XL7 itu sama, bahkan papan power window dan lain-lain, kisi-kisi AC itu teman-teman lihat. Sama semua. Sama maksudnya antara R3 dengan XL7. Sedikit perbedaan ada lagi di jok. Kalau si XL7 itu side bucketnya sudah kulit. Kalau di R3 ini masih fabric, full fabric dengan motif yang berbeda juga ya. Karena kalau di XL7 kita dapat fabricnya itu motifnya mirip grill mobil yang heksagonal. Kalau di sini tuh kayak kain-kain gitulah, kain apa ya? Ya motif-motif kain, tapi dengan side bucket yang agak kasar. Jadi ini tuh rasanya nih, Sandi zoom in dan di close up, kayak apa ya, kain yang mirip jeans gitu ya, tapi nggak jeans sekasar jeans juga sih, agak kasar-kasar. Beda dengan XL7 sudah pakai kulit sintetis. Nah persamaannya masih ada juga head adjuster di bangku pengemudi untuk R3 varian tertinggi ini. Di GX juga ada, apalagi di sini di Cruise ya.
untuk menaikkan kursi si driver, bisa naik bisa turun, bisa diatur ketinggiannya gitu ya. Nah yang menarik juga, mumpung ingat, untuk Cruise R3 Cruise kita dapat stitching jahitan yang warna merah. Nah jadi ini tuh kontras gitu ya. Nah kelihatan banget gitu stitching jahitannya, karena kalau di GX itu benang yang ini merah, di GX warnanya abu-abu, jadi menyaru, maksudnya nggak begitu kelihatan. Terus di setir juga nih, setir kulitnya merah juga. Pokoknya keren lah si Cruise ini tuh, tampilannya nggak biasa, nggak kayak R3 pada umumnya, walaupun seluruhnya tuh sama-sama persis. Nah yang sedikit berbeda juga di aksen panel ini. Kalau si GX dan GL itu dapatnya wooden panel, kalau R3 itu karbon. Nih motifnya, motif serat karbon gini. Mantap juga, sampai ke pintu samping sini juga sama gitu. Ya tapi selebihnya itu sama saja ya, sama saja antara R3 Cruise, GX dan GL. Itu tadi beberapa yang Sandi udah kasih lihat perbedaannya di dalam tuh seperti apa aja dari si Cruise ini dibanding dengan GX atau Alpha gitu ya, mirip-mirip sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang ngerasa kalau video Sandi sore ini kurang detail atau ada yang mau ditanyain gitu, perbedaannya kok kayak nggak menyeluruh itu mas, belum ke belakang gitu, karena sampai ke belakang itu hampir sama semua. Baris kedua ada double blower, ada armrest buat penumpang, itu semua tipe ada. Terus bagasi belakang sama saja, nggak ada bedanya, hampir nggak ada bedanya ya. Karena R3 dan XL7 itu semacam kakak beradik aja, mirip-mirip gitu. Lalu langsung aja lanjut ke harganya berapa Mas Sandi. Nah untuk bulan Desember ini tuh harga dibagi menjadi dua ya teman-teman ya. Untuk plat DKI, plat B KTP DKI itu masih pakai OTR lama, beda dengan plat B non DKI dan apalagi ATF ya, itu harga OTR baru. Untuk R3 ini harganya berapa Mas Sandi? Untuk plat B nya itu yang single tone ini, Cruise transmisi otomatis, harganya di 300.600.000 rupiah. Harganya 300.600.000. Selanjutnya dengan yang plat ATF dan B non DKI itu selisihnya 19 juta. Jadi di 319.600.000. Selisihnya lumayan banyak ya, 19 juta bisa dapat satu motor. Mantap lah, mantap. Nah diskonnya berapa Mas Andi? Nah ini yang menarik ya, diskon untuk si R3 Cruise ini lumayan gede, dan gede banget lah hitungannya ya. Ada di angka 37 juta. Jadi buat teman-teman yang apalagi kredit ya, dengan potongan DP 37 juta itu udah mantep banget, bisa banget untuk ngurangin DP teman-teman. Jadi DP-nya nggak terlalu tinggi, tapi jatuhnya itu DP tinggi karena dengan diskon yang besar itu gitu. Yaudah kalau gitu Sandi lanjut ke promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk cash Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia ya. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses, tapi dengan catatan hanya dengan KTP Jabodetabek dan sekitarnya. Nah buat teman-teman yang dari daerah yang nggak ada KTP Jabodetabek, gimana Mas Sandi gitu, langsung aja WhatsApp chat Sandi sekarang juga, konsultasi sama Sandi, pasti ada solusinya. Karena kalau cash pasti bisa, dipastikan bisa ya. Langsung aja chat Sandi, nomor Sandi ada 2 di deskripsi dan salah satunya ada di layar tuh di pojok kanan atas, itu nomor Sandi. Langsung chat sekarang juga ya. Lalu kemudian untuk kredit Sandi bisa cover area Jabodetabek, Serang dan Karawang dengan plat B, A, T dan F. Itu emang area untuk distribusi dealer Sandi gitu. Jadi bisa cover kredit Jabodetabek dan sekitarnya tadi B, A, T, F. Yaudah kalau gitu Sandi ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi Suzuki ini. Sandi ucapin banyak banget terima kasih yang udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Dan yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video Sandi gitu ya. Tiap Sandi bikin video selalu ditonton. Apalagi sore ini nontonnya sampai akhir. Sampai detik ini masih nonton juga, masih nekat nonton gitu ya, walaupun udah tahu videonya mau selesai. Sandi ucapin banyak banget terima kasih, karena itu artinya teman-teman sangat support Sandi, sangat menghargai Sandi dalam membuat video-video terbaru tentang Suzuki ya. Itu kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.